keunikan Paus Paulus ke-6 bagi Indonesia. Jejak seorang paus, sang peziarah pertama di Nusantara. Video ini terdiri atas pendahuluan, kemudian dilanjutkan 3 bagian utama, yakni bagian pertama, sang utusan dari Vatikan, kunjungan tahun 1970. Bagian kedua, jembatan dua era, pertemuan Paus Paulus ke-6 dengan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Bagian 3, makna dan warisan abadi. Selanjutnya, video ini diakhiri penutup dan ajakan refleksi. Baiklah, saya mulai dengan pendahuluan. Sebagai pengantar, dapatlah diutarakan hal-hal sebagai berikut. Dari antara semua pemimpin gereja Katolik, ada satu nama yang memegang tempat istimewa dalam hubungan tahta suci dan Indonesia. Beliau bukan hanya seorang paus, tetapi beliau merupakan seorang pionir. Kata lain untuk pionir antara lain pelopor, perintis, pemuka, ataupun pendahulu. Kata-kata ini merujuk pada seseorang yang pertama kali melakukan sesuatu, membuka jalan baru, atau menjadi yang terdepan dalam suatu bidang atau kegiatan dalam suatu komunitas. Beliau adalah paus pertama yang menginjakkan kakinya di bumi Nusantara Indonesia tercinta. Namanya adalah Paus Paulus ke-6. Keunikannya tidak berhenti dalam hal ini. Beliau juga satu-satunya paus dalam dinamika hubungan Indonesia-Vatikan yang bertemu langsung dengan dua presiden Indonesia, baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita telusuri satu persatu. Bagian pertama, sang utusan dari Vatikan, kunjungan tahun 1970. Pada tanggal 3 Desember 1970, sebuah pesawat yang membawa Paus Paulus ke-6 mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Kunjungan selama 2 hari ini, dari tanggal 3 hingga 4 Desember 1970, merupakan bagian dari perjalanan apostolik beliau. Berbeda dengan anggapan banyak orang, kunjungan ini bukan sekedar singgah dari berbagai kunjungan beberapa negara, kemudian singgah di Indonesia. Bukan begitu. Sang Paus meluangkan secara khusus waktu untuk berjumpa dengan Presiden Soeharto dan tentu saja menyapa umat Katolik Indonesia, termasuk para uskupnya.
kehadiran beliau bagai embun penyejuk, memberikan pengakuan dan semangat baru bagi Gereja Katolik Indonesia. Selanjutnya, sebelum meninggalkan tanah air pada tanggal 4 Desember 1970, Paus ke-6 meninggalkan sebuah warisan yang sangat nyata, yakni hadiah 4 unit ambulans. Pemberian ini bukanlah sekedar gestur diplomatik, melainkan sebuah perwujudan nyata dari cinta kasih beliau mewakili gereja terhadap kesehatan dan kemanusiaan kepada siapapun juga, tanpa memandang keyakinan dan latar belakang lainnya. Bagian kedua, jembatan dua era, pertemuan dengan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Keunikan Paus ke-6 yang lain adalah kemampuannya menjadi jembatan antara dua era politik Indonesia yang berbeda. Beliau merupakan satu-satunya paus yang pernah berjumpa secara langsung dengan kedua presiden Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan sekaligus Presiden Soeharto. Pada tanggal 12 Oktober 1964 di Istana Vatikan, Paus ke-6 menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Pertemuan ini terjadi di tengah gejolak konfrontasi dan politik global. Seorang pemimpin negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia duduk saling berhadapan dengan pemimpin Gereja Katolik sedunia. Sebuah simbol toleransi dan diplomasi yang sangat kuat. Kedua, setelah kekuasaan beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, hubungan baik antara Indonesia dan Tanah Suci tidak terputus. Pada tanggal 27 November 1972, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan paus yang sama. Ketiga, yang lebih menarik lagi, meskipun dua presiden dengan visi dan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama menemui Paus ke-6. Keempat, khusus dalam hubungannya dengan Presiden Soeharto, Paus ke-6 justru yang terlebih dahulu mengunjungi Presiden Soeharto di Indonesia tahun 1970. Sebaliknya, Presiden Soeharto selanjutnya mengunjungi Paus ke-6 di Vatikan pada tahun 1972.
Hal-hal tersebut membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Vatikan bersifat konsisten dan melampaui dinamika politik domestik dan internasional. Bagian ketiga, makna kunjungan Paus Paulus ke-6 dan warisan yang abadi. Apa warisan abadi dari kunjungan apostolik Paus Paulus ke-6 ini? Pertama, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Paus Paulus ke-6 telah mengetuk pintu bagi kunjungan apostolik di Indonesia. Sebagai sang peziarah pertama, beliau telah membukakan jalan bagi kunjungan paus-paus berikutnya, seperti Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 dan Paus Fransiskus pada tahun 2024. Bahkan lebih daripada itu, bisa jadi hal yang sama akan dilanjutkan oleh paus-paus berikutnya di masa mendatang. Paus Paulus ke-6 menunjukkan bahwa iman dan diplomasi dapat berjalan beriringan dengan pelayanan kemanusiaan. Pemberian ambulans yang dilakukan pada waktu itu oleh beliau merupakan buktinya. Yang terpenting, Paus Paulus ke-6 merupakan simbol hidup dari kerukunan dan dialog. Beliau menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk membangun persahabatan dan saling menghormati antar bangsa dan agama. Selanjutnya, sebagai penutup dan ajakan refleksi, Paus Paulus ke-6 mengajarkan kepada kita semua tentang nilai sebuah langkah pertama, nilai sebuah kunjungan, dan nilai sebuah pemberian yang tulus. Dari Soekarno ke Soeharto, dari Vatikan ke Jakarta, kisah Paus Paulus ke-6 mengukir sebuah relasi istimewa yang patut dikenang. Para sahabat inspirasi Paus Leo, terkadang inspirasi terbesar datang dari jejak yang mungkin terlupakan. Mari terus menggali warisan atau peninggalan pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin politik dan pemimpin rohani dan pemimpin dalam bidang lainnya, untuk menemukan cahaya bagi kehidupan. Jika Anda terinspirasi oleh kisah seperti Paus Paulus ke-6 ini atau yang serupa dengan itu, bagikan video ini. Mari sebarkan inspirasi, like,
dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk menjelajahi kisah-kisah inspiratif lainnya di channel Inspirasi Paus Leo. Sampai jumpa dalam petualangan inspirasi berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.